Assalamualaikum, halo, nama saya Kenzi Ahmad Fadilah dari Sekolah Dasar Islam Alam dan Sains Al-Jannah. Di masa depan, ancaman yang akan kita hadapi bersama adalah isu terkait lingkungan dan perubahan iklim. Memilih makanan yang kita konsumsi sama saja mengurangi dampak buruk makanan terhadap lingkungan. Setelah aku amati, biasanya kita mengkonsumsi nasi, sayur, dan protein hewani juga nabati. Seperti makan siangku ini, ada nasi, sayur, ayam, dan tempe. Untuk sampai di piring makanku, bahan-bahan makanan ini mengeluarkan jejak karbon loh. Proses bertani, peternak kemudian membibit tanam, memberi pupuk, lalu dikemas, dikirim dan dijual sampai kita konsumsi dan menghasilkan sampah. Semua itu mengeluarkan jejak karbon. Jejak karbon adalah jumlah total gas rumah kaca yang dihasilkan oleh tindakan kita. Jejak karbon yang kita hasilkan akan memberikan dampak yang negatif terhadap kehidupan kita di bumi, seperti kekeringan, cuaca ekstrim, berkurangnya sumber air bersih, dan bencana-bencana lainnya. Lalu, bagaimana cara untuk mengurangi jejak karbon dalam bidang makanan ya? Ada beberapa cara yang bisa kita coba. Dari informasi ini, jejak karbon sayuran hasil kebun cukup kecil. Dan jika dibandingkan antara sapi dan ayam, jejak karbon ikan juga paling kecil. Oh iya, aku pernah membaca mengenai aquaponik. Aquaponik adalah metode menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah. Jadi, aku bisa memproduksi sayuran dan ikan secara bersamaan. Aku juga mau mengurangi sampah sisa makanan di rumah dengan mengolahnya menjadi pakan ikan. Agar semakin ramah lingkungan, aquaponiknya tidak menggunakan pompa listrik. Aku menggunakan gayung untuk menyirami tanaman. Proyek ini aku beri judul Kurangi Jejak Karbon dengan Aquaponik Manual. Setelah mengerjakan proyek dan melakukan pengamatan selama 7 hari, aku mendapatkan hasil sebagai berikut. Aku membuat aquaponikku menjadi 3 kolam. Kolam 1 berisi 4 ikan, kolam 2 berisi 6 ikan, dan kolam 3 berisi 8 ikan. Dari grafik ini terlihat bahwa pertumbuhan ikan di kolam 1 lebih cepat dibanding 2 kolam lainnya. Hal ini disebabkan semakin banyak jumlah ikan lele di suatu kolam akan menyebabkan jumlah makanan yang didapat akan semakin sedikit, yang akan menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi tidak optimal. Hal sebaliknya terjadi pada tanaman sawi. Dari grafik ini, sawi yang disiram dengan menggunakan air kolam 3 tumbuh lebih cepat panjang daunnya. Hal ini dikarenakan kotoran ikan di kolam 3 lebih banyak dibandingkan kolam 1 dan 2. Dari hasil perhitungan kalkulator emisi karbon dari carbonethics.org, jika aku membeli ikan sebanyak 100 gram dengan naik mobil ke pasar yang berjarak 2 km dari rumah dan dibungkus dengan 1 buah plastik, maka jejak karbon yang aku hasilkan sebanyak 1,65 kg karbon dioksida ekuivalen. Berarti, jika aku mengkonsumsi ikan setiap 1 minggu sekali dari hasil aquaponik manualku, maka selama setahun aku akan mengurangkan jejak karbon sebanyak 86 kg karbon dioksida ekuivalen. Jika 10% dari penduduk Jakarta juga membuat aquaponik manual dan mengkonsumsi ikan 1 minggu sekali, maka jejak karbon yang bisa dikurangi sebesar 596,5 ton karbon dioksida ekuivalen. Wow, itu baru 10%-nya saja. Bagaimana jika dilakukan satu negara atau satu dunia? Jejak karbon yang timbul pasti sangat minimal dan bisa membantu menyelamatkan bumi. Yuk, kita jaga lingkungan dengan mengurangi jejak karbon pribadimu dengan memproduksi bahan makananmu secara mandiri dengan aquaponik manual. Sekian dari Kenzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.